wabarakatuh. Di video kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang pertidaksamaan linier dua variabel ya. Jadi, materi ini mungkin akan memudahkan kamu untuk materi-materi lainnya seperti program linier ataupun pada materi sistem pertidaksamaan linier dan kuadrat dari dua variabel. Nah, sekarang diperhatikan. Ya, berikut langsung saja ke contoh yang pertama ya. Nah, sebelum kita masuk ke pertidaksamaan linier dua variabelnya, sekarang kita mulai dari dasarnya dulu. Misalnya adalah tentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Contoh yang A, misalnya X lebih besar dari 5. Nah, maka nanti cara menjawabnya kita bikin koordinat kartesius ya. Misalnya yang vertikal ini kita namai adalah sumbu Y. Nah, kemudian yang horizontal ini adalah sumbu X. Nah, karena dia bilang X lebih besar dari 5 ya, berarti nanti kita cari garis X sama dengan 5. Jadi titik pertemuan antara sumbu X dan sumbu Y ini kan adalah titik 0,0 ya. Nah, kita namakan ini 0. Nah, berarti kalau X sama dengan 5 kita ke kanan ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita langsung aja. Berarti ini X sama dengan 5. Nah, sekarang kita bikin garisnya X sama dengan 5. Karena di soal ini, di contoh ini tidak ada tanda sama dengan pada pertidaksamaannya, maka ketika kita bikin garisnya tuh nanti putus-putus. Nah, seperti ini ya. Kita bikin garis X sama dengan 5. Nah, kalau sudah, ketika dia bilang X lebih besar dari 5, itu kan berarti pasti daerahnya ke kanan ya. Maka langsung aja kita arsir. Berarti ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya, atau nanti akan biasa kita singkat menjadi DHP, daerah himpunan penyelesaian. Nah, ini adalah penyelesaian untuk contoh yang A. Nah, sekarang kita lanjutkan ya ke contoh yang bagian kedua, yaitu contoh yang B. Pada contoh yang B ini ya, soalnya menyatakan tentukan DHP dari X kurang dari sama dengan min 3. Nah, sama seperti sebelumnya ya. Ini kita bikin, ini adalah sumbu Y-nya, ini adalah sumbu X-nya. Nah, ini adalah titik pertemuan antara sumbu X dan sumbu Y, atau kita namakan ini titik 0 ya. Nah, sama seperti sebelumnya juga, karena dia bilang X kurang dari sama dengan min 3, berarti kita bikin dulu garisnya. Nah, karena negatif berarti ini ke kiri ya, ini min 1, min 2, min 3. Nah, maka nanti titiknya di sini koordinatnya ya. Ini kita bikin adalah garis X sama dengan min 3. Nah, karena dia pakai tanda sama dengan pada pertidaksamaannya ya, maka nanti garis yang kita bikin adalah garis lurus. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah, berarti ketika dia bilang X kurang dari sama dengan min 3, maka daerahnya pasti ke kiri. Nah, seperti itu ya. Jadi, nanti ini kita tulis adalah DHP-nya atau daerah himpunan penyelesaian untuk contoh yang B. Cukup jelas ya. Sekarang kita lanjutkan lagi ke contoh yang C. Nah, ya, contoh yang C yaitu misalnya tentukan DHP dari pertidaksamaan X lebih besar sama dengan 0. Nah, ini kita namakan dulu, ini adalah sumbu Y-nya ya. Garis yang vertikal ini adalah sumbu Y, dan garis yang horizontal ini adalah sumbu X. Nah, pertemuan antara sumbu X dan sumbu Y ini koordinat titik 0,0 ya. Nah, kita bikin X sama dengan 0. Nah, garis X sama dengan 0 ini berarti kan titik 0 di sini. Nah, kalau kita bikin garis, ternyata dia sama seperti sumbu Y ya. Jadi kita nggak perlu bikin garisnya lagi. Sekarang kita tinggal nentuin DHP-nya aja. Karena dia bilang X lebih besar sama dengan 0, maka dari sumbu Y ini pasti daerahnya nanti ke kanan karena lebih besar ya. Jadi ini kita tulis ya. Ini adalah DHP untuk soal atau contoh yang C. Cukup jelas ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi contoh berikutnya ya. Tentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan Y lebih besar dari 4. Nah, sama seperti sebelumnya ya. Kita namakan dulu di kartesiusnya, ini adalah sumbu Y, ini adalah sumbu X-nya. Nah, ketika dia bilang Y lebih besar dari 4, berarti nanti kita tarik nih ke atas karena positif kan, 1, 2, 3, 4. Nah, misalnya di sini ya. Ini adalah titik Y sama dengan 4, berarti kalau kita bikin garis, dia nanti garisnya horizontal seperti ini. Nah, karena di soal tadi di tanda pertidaksamaannya tidak ada sama dengan, maka garisnya putus-putus ya.
Nah, sekarang dia bilang kan Y lebih besar dari 4. Karena lebih besar dari 4, maka pasti jawabannya ke atas tuh, karena lebih besar. Maka ini ya adalah DHP dari Y lebih besar dari 4. Seperti itu ya. Nah, cukup jelas ya untuk contoh yang D. Sekarang kita lanjutkan ke contoh yang E ya. Nah, untuk contoh yang E ya, kita kasih nama dulu. Ini kan soalnya Y kurang dari sama dengan min 3 ya. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Ini adalah titik 0,0 ya. Sekarang kita bikin garisnya, ini 1, min 2, ini min 3. Nah, berarti ini titik atau koordinat 0,-3 ya. Ini kita bikin garisnya ya. Karena ini di tanda pertidaksamannya ada sama dengan, berarti nanti dia garisnya lurus ya, tidak putus-putus ya. Nah, karena di sini di soal dia katakan Y kurang dari sama dengan min 3. Nah, karena kurang dari sama dengan min 3, berarti ini di bawah nih ya. Daerahnya adalah ke bawah ya. Maka ini kita tulis DHP-nya di sini gitu ya. Cukup jelas ya untuk bentuk atau contoh yang E. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Ini adalah bentuk dari DHP dari pertidaksamaan Y lebih besar sama dengan 0. Nah, berarti ini sumbu Y, kita namain ini sumbu X-nya ya. Ini titik 0,0 ya. Ketika dia bilang Y lebih besar sama dengan 0, nah berarti kan titik 0 Y di sini. Nah, kalau kita bikin garis, ternyata dia garisnya seperti sumbu X. Nah, karena seperti sumbu X, jadi kita nggak perlu gambar garisnya lagi. Sekarang kita lihat daerahnya aja. Karena dia katakan Y lebih besar sama dengan 0, berarti daerahnya tuh ke atas ya. Maka ini adalah jawaban dari DHP untuk ya. DHP untuk daerah Y lebih besar sama dengan 0. Nah, cukup jelas sampai di sini ya. Nah, tadi itu adalah contoh-contoh yang berkaitan dengan kalau pertidaksamaannya hanya satu variabel. Nah, contoh berikutnya, Ibu akan menjelaskan kalau misalnya dia pertidaksamaannya ada 2 variabel. Nah, seperti ini ya, contohnya diperhatikan. Tentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut, yaitu contoh yang A adalah 2x ditambah 3y kurang dari sama dengan 6. Nah, ini ya biasanya banyak cara ya, ada yang menggunakan kolom atau kotak-kotak ya agar lebih mudah, tapi kita bisa juga langsung aja ya. Untuk memudahkan kita menghitung ya, untuk mencari koordinat yang akan kita gambar ya, kita selalu pertama kita ambil titik X-nya itu pertama adalah sama dengan 0. Kita masukkan ke sini ya, ke soal, yaitu kita masukkan ke dalam 2x plus 3y ya sama dengan 6. Jadi tanda pertidaksamaannya kita ganti dulu gitu ya. Nanti kalau X-nya dimasukkan kan berarti 2 kali 0 ditambah 3y sama dengan 6. Maka kita langsung aja Y-nya pasti nanti sama dengan 2 gitu. Kalau udah bisa kita langsung aja. Nah, kemudian sesudah menghitung X-nya sama dengan 0, selalu kita hitung Y-nya sama dengan 0. Nah, sama kita masukkan ke dalam sini ya, ke dalam 2X plus 3Y sama dengan 6 ya. Maka nanti kalau Y-nya 0, maka dia nanti X-nya adalah 3. Nah, langsung saja ya. Nah, nanti kita peroleh 2 buah koordinat dari sini nih. Maka pada saat X-nya 0, kita peroleh nilai Y-nya adalah 2. Dan kita punya koordinat satunya lagi, pada saat X-nya 3, maka Y-nya adalah 0. Cukup jelas sampai sini ya. Nah, koordinat ini yang sudah kita peroleh, kita masukkan ke dalam gambar ya. Ini adalah, misalnya kita namakan dulu sumbu Y, ini adalah sumbu X. Nah, sekarang kita masukkan ya ke dalam gambarnya. Koordinat pertama 0,2 berarti 0. Nah, di sini Y-nya 2. Nah, kita simpan dulu. Kemudian koordinat yang kedua yaitu 3,0. Nah, kalau 3,0 berarti di sini nih, ini adalah koordinat 3,0. Setelah kita dapatkan semua koordinatnya kita gambar ya. Sekarang kita bikin garis atau kita hubungkan titik-titik tadi menjadi sebuah garis. Nah, kalau dihubungkan nanti dia hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini adalah garis 2x plus 3y sama dengan 6 ya. Misalnya di sini ya, Ibu namakan di sini adalah
2x ditambah 3y ya kurang dari sama dengan 6. Nah, ini kan baru garisnya ya. Kita belum tahu DHP-nya atau daerah himpunan penyelesaiannya di mana kan. Nah, caranya adalah melakukan uji titik. Nah, untuk melakukan uji titik itu kita bebas mau pilih titik yang mana saja. Nah, misalnya Ibu pilih random ya. Titiknya misalnya Ibu mau ambil di antara sini nih, di daerah sini misalnya Ibu ambil 3,4 misalnya. Kita masukkan nih ke dalam sini nih. Ya, uji titik 3,4. Jadi nanti kita masukkan kalau x-nya 3, y-nya 4 ya. Kita hitung nih. Ini kan berarti 2 kali 3 ditambah 3 dikali 4 ya. Kurang dari sama dengan 6. Nah, 2 kali 3 itu 6 ditambah 3 kali 4 kan 12. 6 tambah 12 kan 18 ya. Nah, apakah 18 itu kurang dari sama dengan 6 ya? Ternyata kan kalau kita hitung ya, 18 itu nggak kurang dari sama dengan 6, maka pernyataan ini adalah salah. Nah, karena salah berarti daerah nih yang ada koordinat 3,4 pasti bukan jawabannya ya. Maka daerahnya pasti yang lawannya, berarti yang ada di bawah sini nih ya. Nah, biasanya untuk melakukan uji titik ya, selain mengambil titik random, banyak orang mengambil titiknya 0,0 agar memudahkan perhitungan. Nah, sekarang kita coba ya. Kita masukkan titik 0,0. Kita masukkan lagi ke dalam 2x plus 3y kurang dari sama dengan 6 ya. Kalau kita masukkan ya, kita cek ya, hasilnya harusnya ini karena tadi kita udah ngitung ini salah, berarti ini harusnya jawabannya benar. Kita cek ya. 2 kali 0, 0 ditambah 3 kali 0, 0. Apakah 0 itu kurang dari sama dengan 6? Ya, ternyata benar. Maka sudah jelas ya, pasti daerah himpunan penyelesaiannya adalah di daerah yang ada nolnya tadi ya, bukan di daerah yang atas ini. Berarti ini daerahnya di bawah sini nih. Nah, gitu ya. Maka ini adalah DHP untuk contoh yang nomor A. Cukup jelas sampai di sini ya. Ya, sekarang Ibu lanjutkan ya ke contoh yang B ya. Caranya sama, masih mirip seperti yang tadi ya. Tadi kan kamu masukkan aja ya kalau x-nya 0 sama y-nya 0. Nah, nanti ya biar lebih mudah ya, biar kita nggak perlu banyak menulis kalau x-nya sama dengan 0 terus kita masukkan ke persamaan ya. Ada cara yang menghemat waktu, maksudnya kita nggak perlu banyak-banyak tulis ya. Kita kan pasti harus bikin koordinat. Nah, koordinat itu kan pasti berupa x, y. Nah, sekarang kita langsung aja ambil misalnya koordinat yang pertama selalu kalau x-nya 0, y-nya berapa. Nah, udah kalau x-nya 0 nih, pasti kan tinggal 3y sama dengan 6. Berarti y-nya adalah 6 bagi 3, makanya dapat 2. Nah, udah langsung cepet kan, jadi nggak perlu banyak menulis. Nah, satu lagi kita tulis koordinat yang kedua. Karena tadi koordinat yang pertama x-nya udah 0, berarti koordinat yang kedua pasti y-nya yang 0. Udah kita tinggal masukin, kalau y-nya 0 berarti kan tinggal x sama dengan 6. Maka di sini pasti x-nya 6. Nah, jadi lebih mudah kan karena tidak perlu banyak menulis perhitungan tadi gitu. Nah, sekarang kita masukkan nih koordinat 0,2 sama 6,0. Nah, ini kita kasih nama sumbu y, ini kita kasih nama sumbu x ya. Ini titik 0,0 ya. Nah, sekarang kita masukkan 0,2 berarti di sini ya, ini 0,2, kemudian 6,0, 1 2 3 4 5 6. Nah, ini titik atau koordinat 6,0. Udah deh, sekarang kita hubungkan ya titik-titik ini nih ya. Nah, sehingga menjadi sebuah garis gitu. Nah, ini kan nama garisnya tadi adalah x ya. Ini kita kasih nama x plus 3y lebih besar sama dengan 6. Nah, untuk mengetahui daerahnya ya, ingat kita harus uji titik. Titiknya bebas, kita mau masukin yang mana aja ya. Misalnya sekarang Ibu mau ambil titiknya, biar lebih mudah Ibu ambil titik 0,0. Nah, nanti kalau udah lancar, kamu nggak perlu nulis seperti ini lagi, langsung aja ingat di dalam otak atau hitung di dalam otak. Nah, ini kan pasti kalau x tambah y, ini kan pasti x sama y nya kalau diganti 0 pasti yang depan hasilnya 0. Berarti 0 apakah lebih besar sama dengan 6?
Salah. Nah, karena salah, pasti daerahnya nanti nggak mungkin ke arah 0, pasti daerahnya lawannya. Maka untuk contoh ini pasti di HP-nya tuh yang ke atas tuh yang menjauh 0 ya. Jadi ini adalah DHP untuk contoh bagian yang B. Cukup jelas sampai di sini ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ke contoh berikutnya ya. Nah, ini adalah 2x min y kurang dari sama dengan 4. Nah, kita langsung aja ya. Kalau x-nya 0 ya, berarti y-nya kan pasti tinggal min 4. Nah, satu lagi kita bikin, kalau y-nya yang 0, berarti x-nya adalah 2. Nah, udah cepet kan? Udah selesai. Masukkan lagi nih ke dalam koordinat kartesiusnya. Ini adalah sumbu y, ini adalah sumbu x. Nah, ini titik 0,0 ya. Kita masukkan, dia pertama bilang 0, min 4, berarti ke bawah nih ya. Min 1, min 2, min 3, min 4. Nah, berarti min 4 di sini ya. Nah, satu lagi dia bilang 2,0. Nah, berarti 1, 2. Nah, 2,0 di sini ya. Kita hubungkan lagi garisnya ya. Nah, ini ya masih miring ya. Sebentar. Ibu gambar ulang ya. Nah, ya kira-kira cukup ya. Nah, sekarang kita tulis ini kan adalah ya nama garisnya yaitu ya. Ini nama garisnya sebentar. Nah, ini nama garisnya 2x min y ya, kurang dari sama dengan 4. Nah, ini 2 ya. Nah, sekarang sama kayak sebelumnya, uji titiknya itu bebas ya, kita mau masukin angka berapa aja. Saya kita pilih 0, kita masukin, berarti 0 ya kan, 0 min 0 nanti ya. 0 kurang dari sama dengan 4. Benar atau salah nih? Ternyata ini benar. Karena benar, berarti titik yang di daerah ada 0,0-nya nih benar nih jadi jawabannya. Nah, berarti daerahnya di sini ya. Maka ini adalah DHP untuk contoh yang C. Cukup jelas sampai di sini ya. Sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, ini ke contoh berikutnya ya, contoh yang D. Tentukan DHP dari 2Y lebih besar sama dengan X min 4. Nah, kalau udah seperti ini, kita biar mudah, ini X-nya kedua ruas nih, kita kurangi X ya. Nah, maka nanti kan dia menjadi min X, kalau ditambah 2Y pasti lebih besar sama dengan min 4 gitu kan. Udah lakukan cara yang sama seperti sebelumnya ya. X-nya pertama kita misalkan dengan 0, berarti kan nanti Y-nya adalah min 2. Dan kita bikin satu lagi kalau Y-nya yang 0. Kalau Y-nya 0 berarti pasti X-nya 4. Nah, sekarang kita gambar. Ini adalah sumbu Y, ini sumbu X, ini adalah titik 0,0 ya. Kita gambar yang pertama 0, min 2, berarti ke bawah nih. Nah, ini adalah min 2-nya. Kemudian satu lagi 4,0. Berarti ini 2, 3, 4. Nah, di sini ya 4,0. Nah, sekarang kita hubungkan nih garisnya ya. Kita hubungkan. Ini kita hubungkan kedua titik tadi. Nah, ini ketemu ya. Ini adalah garis min X ditambah 2Y lebih besar sama dengan min 4. Nah, sekarang sama seperti sebelumnya, kita uji titik ya. Kita misalkan X sama Y-nya 0. Berarti 0 apakah lebih besar sama dengan min 4? Benar. Maka ya jawabannya adalah yang ke arah 0. Berarti di HP-nya yang ke sini nih. Tuh ya. Maka ini adalah DHP untuk contoh yang D. Cukup jelas sampai di sini ya. Nah, sekarang ya kita akan masuk ke contoh berikutnya. Tadi yang sebelum-sebelumnya adalah contoh yang variabelnya hanya satu, kemudian contoh yang ada dua variabel. Nah, sekarang contoh-contoh berikutnya adalah contoh yang dalam satu soal itu terdiri dari beberapa garis atau terdiri dari beberapa pertidaksamaan. Jadi bagaimana cara mengerjakannya? Nah, perhatikan baik-baik ya. Di contoh-contoh ini yang nanti ya, Ibu akan menjelaskan dengan dua cara ya. Cara yang pertama, daerah himpunan penyelesaiannya adalah yang Ibu arsir ya. Nah nih, cara yang pertama kita akan menggunakan cara yang diarsir ya.
Nah, pertama biar lebih mudah, ini Bu Nila bedakan beberapa warna ya. Yang pertama ya, ini kita bikin ini adalah 2x ditambah 3y lebih besar sama dengan 12. Nah, kita bikin kalau x-nya 0 berarti nanti y-nya adalah 12 dibagi 3, maka dapat 4. Nah, kita punya satu lagi, kalau y-nya yang 0 berarti x-nya adalah 6. Nah, kita simpen dulu ya. Sekarang kita bikin garis yang kedua, yaitu 5x ditambah 2y kan harus lebih besar sama dengan 10. Berarti kalau x-nya 0, y-nya 5 ya. Satu lagi, kalau y-nya yang 0 berarti x-nya adalah 2. Nah, udah kita simpen dulu nih ya, garis pertama, garis kedua. Nah, garis yang ketiga, tadi kan kita udah belajar ya di contoh-contoh awal, kalau x lebih besar sama dengan 0, itu dia garisnya sama kayak sumbu y. Nah, jadi kita nggak perlu gambar garisnya lagi, nanti tinggal nentuin daerahnya aja gitu ya. Terakhir, juga tadi kita sebelumnya udah ngitung, kalau untuk y lebih besar sama dengan 0, berarti ini sama aja kayak sumbu x gitu. Jadi kita tinggal nentuin daerahnya aja gitu ya. Nah, sekarang ya kita masukkan nih ke dalam gambarnya, daerahnya satu-satu ya. Misalnya ini sumbu y, ini sumbu x-nya ya. Sekarang kita gambar yang garis pertama dulu ya, yang warna merah. 0,4 ya, 0,4 berarti ke atas nih, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, ini titik 0,4, satu lagi ada 6,01, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini 6,0 ya. Sekarang kita hubungkan ya garisnya. Nah, kayak gini ya. Nah, ini agak miring ya. Ibu ulangi gambar garisnya ya. Nah, seperti ini ya, udah agak lurus. Nah, ini tadi adalah garis ya, kita kasih nama. Dia adalah 2x tambah 3y lebih besar sama dengan 12. Kita simpen dulu. Sekarang garis yang kedua ya, yang warna biru nih, kita pakai yang warna biru. 0,5. Nah, 0,5 berarti nih ya. Ini 0,5, satu lagi 2,0. Nah, 2,0 berarti di sini. Kita gambar dulu ya, kita bikin dulu, kita hubungkan nih garis yang kedua. Nah, garis yang kedua ini adalah ya 5x ditambah 2y lebih besar sama dengan 10. Nah, kalau udah kita simpan dulu. Nah, sekarang baru nih kita mau nentuin daerahnya. Nah, cara yang pertama ini ya, Ibu akan bikin ya daerahnya adalah daerah yang diarsir, di HP-nya adalah yang diarsir. Nah, kita masukkan ya, kita mau uji titik nih ya. Kita lihat nih untuk garis yang merah ya. Kalau kita ganti x-nya 0, berarti kan 0 lebih besar sama dengan 12. Itu salah kan? Karena salah berarti dia daerahnya pasti bukan yang ke arah 0 nih, pasti yang ke atas. Nah, ini kita arsir. Untuk yang merah itu daerahnya pasti ke atas nih ya, kanan atas. Nah, kemudian yang kedua untuk garis yang biru nih, yang 5x tambah 2y lebih besar sama dengan 10. Kalau xy-nya 0, berarti kan 0 apakah lebih besar sama dengan 10? Salah juga kan? Karena salah, berarti daerahnya pasti nggak ke arah 0, tapi lawannya. Nah, berarti untuk yang biru daerahnya kayak gini gitu ya. Kemudian untuk garis yang ketiga nih, yang x lebih besar sama dengan 0, nah dia kan sumbu y, berarti nanti sumbu y itu pasti dia ke kanan nih, tuh ya, daerahnya harus ke kanan. Terakhir, yang y lebih besar sama dengan 0 itu kan sumbu x ya. Nah, karena sumbu x dia y-nya lebih besar sama dengan 0, berarti ini ke atas nih. Nah, dari sini ya, DHP-nya adalah daerah yang dilalui oleh keempat warna. Nah, daerah yang dilalui keempat warna adalah yang ini nih. Sebelah kanannya sumbu x ya. Juga sebelah kanannya garis 5x plus 2y sama dengan 10 ya. Juga di sebelah kanannya garis 2x plus 3y lebih besar sama dengan 12 tuh. Jadi ini nih daerahnya, dan dia ada di atas sumbu x. Nah, gitu. Jadi ini adalah ya DHP
untuk soal ini nih yang daerahnya dilalui oleh keempat garis ini ya, oleh keempat warna. Jadi Bu Nila sengaja pakai 4 warna biar lebih memudahkan kita menentukan DHP-nya ya. Udah deh, berarti cukup jelas ya. Daerah yang hijau ini adalah DHP dari soal ini. Nah, jadi untuk contoh yang pertama ini adalah contoh yang daerahnya diarsir semua ya. Nah, Ibu akan lanjutkan ya. Ini masih soal yang sama dengan yang tadi, tapi Ibu akan menggunakan ya, akan menggunakan cara bersih. Nah, cara bersih adalah cara yang ya DHP-nya itu tidak diarsir gitu ya. Nah, Ibu akan menggunakan cara yang DHP-nya tidak diarsir. Nah, sekarang kamu perhatikan ya. Tadi kan kita udah punya ya, kita udah punya koordinatnya atau gambarnya ya, kita tinggal salin aja titik-titiknya ya. Yang merah itu 0,4 sama 6,0 ya. Kita tinggal masukkan nih ya. Ini sumbu Y, ini sumbu X nya 0,41234. Nah, tadi ini yang di sini ya 3456. Nah, ini yang 0,6,0 ya. Ini kita hubungkan ya. Tadi yang merah. Nah, ya. Ini adalah garis yang pertama ya, 2x plus 3y lebih besar sama dengan 12. Nah, Ibu lanjut, yang garis kedua adalah ya 0,5 tadi ya. Berarti di sini ini 5, terus ini tadi 2 ya. Nah, ini kita hubungkan ya. Jadi, Ibu ulang lagi ya. Untuk ini adalah cara kedua dari soal yang sama yang sebelumnya ya. Di sini Ibu akan menggunakan cara bersih. Maksudnya daerah yang bersih adalah daerah yang tidak diarsir ya. Nah, sekarang perhatikan ya. Jadi, untuk daerah yang biru dulu nih ya. Kan kalau kita masukin X-nya 0, Y-nya 0, 0 apakah lebih besar sama dengan 10? Nah, jawabannya kan salah. Berarti kita arsir yang jawabannya salah. Nah, ini kita arsir nih yang jawabannya salah. Nah, gitu ya. Kemudian untuk daerah yang garis merah nih, yang 2x plus 3y lebih besar sama dengan 12 ya. Kalau x y-nya 0, berarti kan 0 lebih besar sama dengan 12 itu kan salah. Berarti daerah yang salahnya kita arsir juga nih tuh, gitu ya. Nah, kemudian untuk garis yang ketiga nih, yang X lebih besar sama dengan 0, kan daerahnya ke kanan nih. Karena ke kanan, berarti lawannya nih kita hapus nih, bukan nih daerahnya tuh. Yang ini bukan ya. Nah, kemudian terakhir ya, untuk yang Y lebih besar sama dengan 0, itu kan sama aja sumbu X, tapi daerahnya kan ke atas nih. Yang bukan daerahnya kan berarti ke bawah nih. Nah, maka dari sini kelihatan nih, DHP-nya adalah daerah yang bersih ini nih, daerah-daerah yang nggak dicoret-coret. Ini adalah DHP ya untuk contoh soal yang A. Jadi ya, Ibu ulang lagi sekali lagi ya. Ini adalah cara yang kedua, yaitu ya DHP-nya ya yang tidak diarsir ya. Beda dengan cara yang pertama tadi. Ya, untuk cara yang kedua ini DHP-nya yang tidak diarsir gitu. Cukup jelas sampai di sini ya. Ya. Jadi samakan ini cara kedua. Nah, ini adalah cara yang pertama yang DHP-nya itu diarsir gitu. Nanti kalian bisa pilih lebih mudah cara pertama atau kalian lebih mudah menggunakan cara yang kedua, bebas yang mana saja ya. Nah, sekarang ya Ibu akan kasih satu contoh lagi ya untuk soal yang seperti tadi ya. Sama, Ibu akan ajarkan dua cara, jadi kamu tinggal pilih ya. Nah, untuk ini kita menggunakan cara yang pertama dulu ya. X ditambah Y kurang dari sama dengan 3. Berarti kalau X-nya 0, Y-nya 3. Satu lagi, kalau Y-nya 0, berarti X-nya 3 ya. Nah, ini untuk garis yang pertama.
Nah, untuk garis yang kedua ini kita punya X min Y kurang dari sama dengan 3 ya. Kalau X-nya 0 berarti Y-nya min 3. Nah, kalau Y-nya 0, X-nya 3. Nah, udah ya. Ini nanti yang ketiga, X lebih besar sama dengan 0, itu berarti nanti sama kayak sumbu Y ya. Terakhir, kalau I-nya lebih besar sama dengan 0, ini berarti nanti kayak sumbu X. Nah, sekarang kita masukkan ya ke dalam gambar. Ini sumbu Y, ini sumbu X ya. Kita bikin garis yang pertama dulu ya, 0,3 sama 3,0. Nah, ini adalah 0,3, ini adalah 3,0. Nah, kita hubungkan ya, kita bikin garisnya. Nah, ini adalah ya, ini kita namain X plus Y kurang dari sama dengan 3 gitu ya. Nah, kemudian untuk garis yang kedua ya, kita bikin yang warna biru 0,-3. Nah, di sini nih, ini min 3. Nah, satu lagi 3,0, ternyata ada titik yang sama, nggak apa-apa ya, jadi tergantung soal. Nah, ini kita hubungkan. Nah, ini adalah daerah ya, X min Y kurang dari sama dengan 3. Nah, kita simpan dulu ya. Sekarang kita nentuin daerahnya ya. Ingat, ini cara yang pertama adalah DHP-nya yang diarsir ya. Cara pertama DHP-nya adalah yang diarsir. Sekarang kita lihat garis yang biru nih. Apakah 0 kurang dari sama dengan 3? Betul, maka daerahnya pasti yang ke atas nih. Tuh, ya. Untuk garis yang kedua, yang merah, 0 apakah kurang dari sama dengan 3? Betul, maka dia daerahnya ke sini. Tuh, ya. Nah, terus untuk garis yang ketiga ya, sumbu Y dia ke kanan ya, karena lebih besar. Nah, ini berarti ke kanan. Nah, gitu ya. Terakhir ya, untuk yang Y lebih besar sama dengan 0, berarti ini daerahnya ke atas. Nah, dari sini kelihatan bahwa daerah yang dilalui oleh semua warna ya, oleh keempat garis ini, yang ini nih, yang kayak segitiga nih, dia dilalui oleh warna ungu, warna biru, warna merah, sama warna coklat tadi. Nah, gitu. Ya, jadi DHP-nya yang hijau ini nih. Nah, cukup jelas ya sampai di sini. Nah, ya, jadi yang hijau ini adalah DHP-nya. Nah, sekarang ya, dengan soal yang sama, Bu Nila akan menggunakan atau memakai cara yang kedua ya. Jadi Ibu ulang di sini ya. Cara yang kedua ini ya, untuk cara yang kedua adalah DHP atau jawabannya adalah daerah yang ya, yang tidak diarsir atau cara bersih, daerah DHP ya yang tidak diarsir ya. Jadi cara kedua adalah DHP-nya yang tidak diarsir. Nah, tadi kita udah punya dari soal sebelumnya. Untuk X plus Y kurang dari sama dengan 3 ya, kalau ini Y, ini X tadi adalah 3,0 ya, sama 0,3, ini 0,3, ini 3,0. Nah, kita hubungkan ya. Untuk garis yang pertama nih ya. Nah, ini adalah X plus Y ya, sebentar. Ini adalah X plus Y kurang dari sama dengan 3. Nah, garis yang kedua tadi adalah min 3 ya. Ini min 3 sama 3,0. Nah, kita hubungkan lagi, kita bikin garis ya. Ini adalah X min Y kurang dari sama dengan 3 gitu ya. Nah, ingat ini kita pakai cara yang kedua, artinya DHP itu yang tidak diarsir ya, jadi lawannya. Nah, ini kan tadi kalau XY-nya kita ganti 0, 0 kurang dari sama dengan 3. Betul, berarti daerahnya yang atas ini kan, berarti yang bukan daerahnya lawannya kita arsir nih ya, gitu. Nah, sekarang untuk daerah garis yang merah, 0 ya, X plus Y kan 0. 0 kurang dari sama dengan 3, benar. Berarti yang bukan jawabannya yang ini nih, tuh, gitu ya. Ya kan? Nah, ini bukan jawabannya nih. Nah, kemudian untuk garis yang ketiga nih, yang X lebih besar sama dengan 0, kan daerahnya ke kanan nih, ke kanannya sumbu Y. Berarti yang bukan nih Ibu arsir nih. Tuh, gitu kan. Ini bukan kan? Terakhir, untuk yang
Y lebih besar sama dengan 0, berarti kan daerahnya dari sumbu X dia ke atas kan, maka yang bukan ibu arsir nih, ini bukan jawabannya. Nah dari sini kelihatan kan bahwa DHP-nya tuh yang bersih cuma yang segitiga ini gitu. Berarti nanti DHP-nya yang ini nih tuh ya, yang bersih, yang benar-benar nggak dilalui sama warna apapun gitu ya. Cukup jelas ya. Jadi nih kalau kamu bandingkan cara kedua, kita pakai cara yang bersih, yaitu DHP-nya yang tidak diarsir, dapatnya yang segitiga hijau ini ya. Nanti kalau kita pakai cara yang pertama, nah sama, dapatnya gini juga ya, yang diarsir semua. Nah cukup jelas ya. Nah, demikianlah penjelasan dari Ibu tentang pertidaksamaan linier dua variabel. Semoga dengan contoh-contoh yang tadi sudah disampaikan membuat kita semua semakin mudah memahami materi ini. Nah, materi ini mungkin nanti bisa bermanfaat untuk materi program linier ataupun nanti materi sistem pertidaksamaan linier dan kuadrat. Terima kasih. Jangan lupa ditonton video-video yang lain. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.